masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Dan mari untuk lokasi yang pertama saya ajak kita melihat di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas di kawasan ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan maupun Selipi terpantau cukup ramai dan lancar. Memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini. Dan dari arah Semanggi maupun yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga terpantau lebih mengalami peningkatan volume kendaraan. Perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi. Harap berhati-hati bagi Anda yang akan melintas kawasan ini. Kemudian kondisi lalu lintas di dalam tol dalam kota juga pada siang hari ini terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan. Harap berhati-hati dan tidak berhenti di sepanjang bahu jalan dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kemudian di lokasi yang kedua saya ajak kita pantau di flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Pemirsa, kondisi lalu lintas di kawasan ini dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke Letjen S. Parman terpantau cukup ramai dan lancar. Harap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Kemudian dari tol dalam kota yakni dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang, dari kedua arahnya terpantau ramai lancar. Dan kemudian dari Letjen S. Parman yang akan menuju ke Latu Menteng, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 di kawasan ini. Bergeser ke lokasi yang ketiga pemirsa, tepatnya di Tol Gate Bogor. Kondisi lalu lintas di kawasan ini terpantau di CCTV kami dari arah Bogor yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau lancar. Kemudian arah sebaliknya juga masih normal dan relatif lancar. Harap berhati-hati dan selalu menggunakan jalur yang benar, kemudian tidak berhenti di sepanjang bahu jalan ketika melintas kawasan ini. Dan bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, kita pantau di Pospol Cisanggarung, Cirebon. Kondisi lalu lintas di kawasan ini dari Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang terpantau cukup lancar dari kedua arahnya. Kami harap bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk antisipasi aktivitas dari masyarakat di kawasan ini dan selalu berhati-hati menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Untuk informasi terupdate Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Pemirsa, jelang perayaan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, Polres Pasuruan Kota melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral sebagai upaya kesiapan operasi lilin Semeru 2025. Berikut laporan dari Aibda Malik Nur Arifin, Personel Humas Polres Pasuruan Kota. Saya Aibda Abdullah Malik Nur Arifin, anggota Humas Polres Pasuruan Kota, hari ini melaporkan dari Gedung Wicaksana Lagawa Polres Pasuruan Kota yang pada pagi hari ini menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka operasi lilin tahun 2025 guna memantapkan kegiatan pengamanan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota. Ingin tahu kegiatan selanjutnya? Mari kita ikuti bersama. Menjelang perayaan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, Polres Pasuruan Kota menggelar rapat koordinasi lintas sektoral sebagai bagian dari persiapan operasi Lilin Semeru tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis 18 Desember 2025, bertempat di Gedung Wicaksana Lagawa Polres Pasuruan Kota. Kabak Ops Polres Pasuruan Kota, Kompol Miftahul MBK, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan visi dan misi, serta menyatukan persepsi seluruh stakeholder dan instansi terkait dalam perencanaan pengamanan operasi lilin baik di pos pelayanan, pos pengamanan maupun pos terpadu. Pengamanan akan dilaksanakan secara sinergis bersama TNI, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, BPBD, Satpol PP, serta unsur masyarakat agar pelaksanaan operasi berjalan efektif dan optimal.
Kegiatan rakor ini kami selenggarakan dengan tujuan untuk menyamakan visi dan misi serta untuk mensatukan persepsi kepada para stakeholder, kepada para instansi terkait dalam rangka rencana pengamanan operasi lilin tahun 2025. Sehingga nanti dalam pelaksanaannya ini berada di pos-pos, posyan, pos terpadu dan pos PAM, dan itu kita sinergi yaitu dengan TNI, dengan dinas-dinas terkait, dengan dinas kesehatan, dengan BPBD, dengan Satpol PP, maupun dari unsur masyarakat seperti Senkom, Baster, dan Pramuka. Sehingga kita adakan rakor hari ini supaya para pihak tersebut sama-sama memahami serta menyatukan persepsi dalam pelaksanaannya nanti supaya dapat berjalan dengan efektif. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota AKP Amrullah Setiawan menegaskan fokus pengamanan pada aspek Kamsel Tipcar Lantas, mulai pra hingga pasca operasi lilin, melalui koordinasi lintas instansi guna menekan angka kecelakaan lalu lintas. Menjelang operasi lilin Semeru 2025, kami memfokuskan terkait dengan Kamsel Tipcar Lantas, di mana diutamakan pra, saat, kemudian pasca operasi lilin dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Hal ini kami koordinasi ataupun rapat dengan instansi terkait supaya dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas, di mana besar harapannya tidak ada ataupun nihil laka lantas, dan ditamakan setiap kegiatan pada saat Natal dan Tahun Baru, kegiatan masyarakat dapat berjalan aman, tertib, dan lancar, tidak terjadi gangguan Kamtipmas. Demikian yang bisa kami laporkan dari kegiatan rakor lintas sektoral operasi lilin Semeru tahun 2025 dari Gedung Wicaksana Lagawa Polres Pasuruan Kota. Aibda Abdullah Malik melaporkan untuk Polri TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam presisi. Dan pemirsa, Kakor Lantas Polri serahkan Smart City kepada Polda Bali, dorong lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyerahkan sistem Smart City kepada Polda Bali untuk meningkatkan pelayanan lalu lintas yang aman dan tertib. Sistem ini dilengkapi dengan fitur etle, 237 titik CCTV dan aplikasi E-Link Bali untuk memantau kondisi lalu lintas dan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. Penyerahan sistem Smart City ini diharapkan dapat membantu petugas dalam menganalisa situasi lalu lintas sehari-hari dan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan. Dengan dukungan kamera, sensor, dan sistem otomatis, Smart Traffic Management memungkinkan petugas mengetahui kondisi lalu lintas secara real-time dan melakukan langkah penanganan yang tepat. Kakor Lantas berharap sistem ini dapat membantu petugas dan masyarakat dalam mewujudkan lalu lintas yang aman dan tertib, terutama menjelang operasi lilin tahun 2025. Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam memaksimalkan penggunaan Smart City. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Kakor Lantas Polri, Wakapolda Bali, Dirkamsel Korlantas Polri, dan Dirlantas Polda Bali menyerahkan bantuan tali kasih kepada perwakilan komunitas ojek online dan pecalang. Momentum ini menjadi simbol sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Pulau Dewata. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. 1, 3, 2, 1. Salam Astacita. Di informasi lainnya, pemirsa, Polres Kepulauan Sula kembali menunjukkan komitmennya dalam mengoptimalkan lahan produktif melalui panen raya anggur tahap kedua yang berlangsung di Kompleks Mapolres Kepulauan Sula. Berikut laporan dari Bribda Alma, personil Humas Polda Maluku Utara. Pemirsa, dukung ketahanan pangan Polres Kepulauan Sula panen anggur kedua di lokasi budidaya anggur yang berada di Kompleks Polres Kepulauan Sula. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan panen anggur tahap kedua ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodratmu Hartanto dengan didampingi langsung oleh jajaran pejabat utama Polres Kepulauan Sula.
Program budidaya ini tidak hanya menjadi simbol kreativitas personel, tetapi juga merupakan langkah nyata institusi kepolisian dalam mendukung ketahanan pangan serta mempererat kebersamaan di lingkungan internal Polri. Hasil panen anggur tahap kedua kali ini mencatatkan peningkatan kualitas yang cukup mencolok dibandingkan dengan panen perdana beberapa bulan yang lalu. Buah anggur yang dihasilkan kini memiliki ukuran yang lebih besar, tekstur daging yang lebih padat, serta cita rasa yang jauh lebih manis. Keberhasilan ini merupakan buah dari konsistensi personel dalam melakukan perawatan rutin, penerapan teknik pemupukan yang tepat, serta pemilihan bibit unggul yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan produktivitas lahan tetap terjaga dengan optimal. Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodrat Muhartanto menegaskan bahwa inovasi ini merupakan hasil kerja keras kolektif seluruh anggota. Kapolres juga berharap keberhasilan budidaya anggur ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat luas di Kepulauan Sula untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitar mereka menjadi area produktif yang bernilai manfaat. Dengan perawatan yang tekun, program ini diharapkan terus berkembang secara berkelanjutan sehingga mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan Polres maupun sebagai percontohan bagi kemandirian pangan di wilayah tersebut. Demikian informasi dapat kami sampaikan, saya Bribdalma Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Gayo Luas Polsek Rikit Gaib dan Brimob bersama warga gotong royong siapkan jembatan darurat pasca banjir bandang di Penomon Jaya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Personel gabungan dari Polres Gayo Luas, Brimob dan Polsek Rikit Gaib bersinergi dengan warga desa Penomon Jaya, Kecamatan Rikip Gaib, melaksanakan aksi gotong royong membangun jembatan darurat pada Kamis 18 Desember 2025. Langkah cepat ini diambil pasca bencana banjir bandang yang melanda kawasan tersebut guna memulihkan kembali akses transportasi antar wilayah yang sempat terputus total akibat terjangan arus deras. Dalam pengerjaannya, petugas dan masyarakat memanfaatkan material alami berupa gelondongan kayu sisa material banjir yang terbawa arus. Jembatan darurat ini diprioritaskan sebagai jalur alternatif sementara agar mobilitas masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan aktivitas ekonomi, tidak terhambat oleh kerusakan infrastruktur. Inisiatif pemanfaatan material di lokasi bencana ini dinilai efektif sebagai solusi taktis di tengah kondisi darurat. Kapolres Gayo Luas AKBP Hairowo melalui Kasat Reskrim Ibtu Muhammad Abidinsyah menyatakan bahwa aksi ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri dalam membantu masyarakat terdampak bencana. Kehadiran aparat di tengah masa sulit ini pun mendapat apresiasi tinggi dan ucapan terima kasih dari warga desa Penomon Jaya. Dari Humas Polres Gayo Luas Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.